perihal Indonesia itu rawan bencana itu sebenarnya sudah diketahui lama. Dan yang disampaikan oleh Bapak Presiden merupakan wake up call yang sangat baik menurut saya untuk kita meningkatkan upaya ketahanan terhadap bencana. Wilayah Indonesia memang diketahui rentan terhadap bencana itu dalam banyak dimensi. Yang pertama tentunya dimensi alamnya. Karena perubahan iklim ini tentunya juga kenaikan frekuensi kejadian ekstrim baik di cuaca maupun juga di iklim yang bisa menyebabkan kejadian seperti banjir dan longsor dan juga bencana dari kegempaan dan tsunami tentunya merupakan sesuatu yang sudah inherent di wilayah Indonesia. Nah, dimensi lainnya tentunya juga perlu kita perhatikan adalah dimensi dari kerentanan dari cara kita hidup, seperti tata guna lahan, penggunaan sumber daya alam itu juga satu faktor yang sebenarnya berkontribusi terhadap jumlah bencana yang dari tahun ke tahun itu naik di Indonesia. Jadi kombinasi antara alamnya dan juga kombinasi dari kerentanan sosial yang terjadi itu merupakan faktor yang saling berkontribusi terhadap bencana. Nah, itu memang kecenderungannya dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Nah, cara yang terbaik adalah tentunya kita meningkatkan kapasitas kita meningkatkan resiliensi untuk kita dapat menangani kebencanaan ini secara menyeluruh. Baik, Pak Sena, ini kalau kita lihat begitu ya, ini diprediksi begitu El Nino akan terjadi di semester 2 tahun ini. Ini sebenarnya apa saja sih dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita memang supaya barangkali pemirsa juga lebih bisa memahami, kita menikmati 3 tahun belakangan itu kondisi iklim yang cukup basah karena La Nina, dan informasi mengenai ini kita tentunya juga sering baca di media maupun juga di media tertulis maupun juga di media televisi. Nah, secara gradual bandul iklim dari yang basah 3 tahun belakangan tersebut akan secara gradual itu beralih ke iklim yang netral atau normal, sebelum itu beralih ke iklim El Nino atau yang berdampak kering di Indonesia. Nah, prediksi yang disampaikan oleh BMKG, prediksi resmi kami itu mengatakan bahwa tahun ini sebenarnya lebih besar peluangnya adalah tahun dengan iklim normal dibandingkan dengan tahun dengan iklim El Nino. Walaupun memang ada peluang masih kecil sebenarnya El Nino bisa terjadi itu di selepas semester kedua di Indonesia, namun demikian biasanya dampaknya El Nino yang terjadi di semester kedua di Indonesia itu tidak sesignifikan apabila terjadi mulai dari awal tahun, karena pada semester kedua kita sudah mulai transisi lagi ke musim hujan. Nah, karakteristik yang berbeda dari El Nino ini tentunya adalah biasanya iklim di Indonesia itu lebih kering, curah hujan itu lebih sedikit, dan itu tentunya yang berdampak kepada banyak sektor seperti pertanian, sumber daya air, dan karakteristik kebencanaan yang biasanya terjadi pada saat tahun El Nino itu berkebalikan dengan tahun La Nina yang lebih banyak karena banjir dan longsor karena curah hujan yang berlebih. Nah, pada tahun-tahun El Nino itu biasanya lebih banyak karakteristiknya itu kejadian yang kering, dan kering ini biasanya berkepanjangan. Namun kami perlu sampaikan lagi bahwa tahun 2023 ini peluang terjadinya El Nino itu barangkali tidak sebesar pada saat tahun 2015. Kami BMKG terus melakukan monitoring mengenai perkembangan dari El Nino ini dari waktu ke waktu, dan pada saat ini itu peluang terjadinya itu masih sekitar 40-50% pada semester kedua di tahun 2023. Baik, ini peluangnya masih so-so begitu ya Pak Seno ya. Kalau kita lihat keadaan Betul. sekarang, melihat kondisi saat ini yang masih musim hujan, bahkan hujannya juga seperti hujan badai begitu. Ini apakah memang karena emang perubahan iklim dan nanti bisa saja prediksi El Nino yang di semester 2 di semester tahun ini apakah masih bisa bergeser lagi, atau memang seperti apa sih sebenarnya yang harus kita waspadai di awal ini Pak Sena? Ya, memang kalau pada saat pada saat waktu-waktu seperti saat ini beberapa hari belakangan, dan misalkan dari bulan Januari, Februari hingga awal Maret sekarang itu merupakan masih menjadi bagian dari musim hujan. Nah, yang terjadi di Indonesia tentunya eh, eh,
perubahan iklim ini itu meningkatkan kecenderungan dari intensitas hujan yang terjadi dari siklus musim yang juga biasanya terjadi. Jadi kedua hal tersebut saling menguatkan. Nah, ya, bagaimana nanti perkembangan ke depannya, transisi tentunya akan secara gradual terjadi. Sebagian besar wilayah Indonesia akan secara gradual masuk ke arah musim kemarau mulai April dan Mei, gitu Mbak. Dan kemudian nanti kita lihat kembali bagaimana peluangnya terjadinya El Nino dari waktu ke waktu, dan biasanya itu sekitar bulan Mei itu sudah kelihatannya lebih jelas bagaimana bisa dilihat peluangnya terjadinya El Nino atau tidak di dunia ini gitu, dan bagaimana dampaknya ke Indonesia.